Makan pakai apa? Makan pakai tangan, say. Pakai tangan, pakai sendok. Terus udah minta maaf tuh sama Loli. Ya emang harus minta maaf. Urusannya apa bawa anak gue? Kan gue udah bilang, apapun yang bawa anak gue ya. Apalagi orang yang gampang dicari, bakal gue kasusin. Bodo amat. Tapi itu urusan gue mau kasih maaf ke mau enggak, itu urusan gue. Kalau dia udah minta maaf berarti dia menyadari kalau yang dia katakan itu salah. Nggak ada di Indonesia boleh ngebully anak kecil, apalagi anak di bawah umur. Nggak boleh. London kapan? Kau bayarin tiketnya? Mau aja dikomporin netizen. Gue bukan orang idiot kayak kalian, jadi gue nggak bisa dikomporin. Kamu juga harus introspeksi, jangan khawatir. Gue orang selalu introspeksi diri. Jangan khawatir. Tapi kalau udah bawa anak gue, ada urusan. Emang itu lebih baik menurut lo? Coba dia cuma maki-maki gue doang, cuma menghina gue doang, pasti nggak akan ada laporan polisi. Kan gue udah bilang, kalau mau ribut sama gue, guanya aja. Jangan bawa anak gue, karena gue nggak tahu apa-apa. Dan anak di bawah umur itu dilindungi sama pasal namanya Undang-Undang Perlindungan Anak di Bawah Umur. Paham nggak? Jadi jangan coba-coba kalian membuli anak di bawah umur. Mau gue mulai duluan kek? Titik. Hina-hina anak di bawah umur. Cari. Di bawah umur nggak ada. Bisa ada yang bilang, itu Puji gimana? Puji bukan anak di bawah umur ya. Puji itu udah di atas 17 tahun umurnya. Udah Bitri nggak laku, itu kata lu, karena lu anak baru lahir. Itu kata lu, karena lu anak baru lahir. Jadi kalau lu bilang gua nggak laku, nggak bikin gua sakit hati. Tahu? Nggak akan gua sakit hati. Emang lu umurnya berapa? 15 tahun. Lu cek umur tuh anak di bawah umur tuh anak berapa tahun? Cek. Arkana tidur di mana? Kau makan sini bang? Kau makan yang pedas, yang spicy? Itu pedas? Nah, kalian mau hina gue, muka nggak cantik-cantik banget, mulutnya nyinyir nggak apa-apa, wajar. Tapi jangan bawa anak-anak gue, intinya itu, intinya. Kongkor lah, masuk TV terus iya, bisa nggak? Bisa masuk TV nggak? Biasanya cuma komen doang kan? Itu yang stopnya. Ini ayamnya enak banget bang. Try. Yeah, this one also try. Enak kan? Anak kopi kayu hina-hina. Gua nggak pernah hina-hina anaknya. Kalau geng sampah itu semuanya Indra Tarigan tuh lihat menghina-hina anak gua kayak apa. Jadi narapidana kan sekarang kabur, hilang entah kemana.
segitu aja keberaniannya. Keberaniannya segitu aja. Dia udah dilaporin polisi, udah masuk pengadilan, udah kalah, tinggal eksekusi, hilang. Instagram nggak pernah muncul, biasanya muncul di sampai titik-titik hina-hina gue. Sekarang hilang. Udah hina gue aja nih. Indra tadi kan nggak ada masuk bui, pulkam dia. Kalau dia emang nggak ada masuk bui, ya, dia pasti udah berkoar-koar di Instagramnya itu. Dan dia bakal bilang kalau gue nggak pernah jadi narapidana, tapi mana dia hilang. Dia mau pulang kampung kemanapun, dia mau liburan kemanapun, dia nggak pernah jauh yang namanya dari Instagram Story. Paham? Ini siapa nih yang cuci kelas? Buat Miss. Lagi. Dah, gue mau nemenin anak gue makan. Kalian denger yang enggak. Tuh. Bye. Jadi sama Idrus, gue tetap manggilnya dia itu. Udah baik kan? Kalau baik kan tidak, tapi dia sudah mengakui kesalahan, buat saya cukup gitu. Dan dia juga tidak akan bahas anak-anak saya lagi, dia juga tidak akan bahas saya lagi, jadi selesai. Marani sudah minta maaf, sudah semua minta maaf. Sudah semua. Jadi tidak ada lagi pembahasan. Kalau gue itu orangnya fair. Ketika orang mengakui apa kekhilaafannya, kesalahannya, gue pun akan melakukan hal yang sama. Kalau gue punya salah sama seseorang, gue mengakui kekhilafan gue, asal itu tidak bohong ya. Asal yang kita bicarakan ke hal yang ramai, jadi tontonan, jadi konsumsi publik, itu tidak hoax atau tidak fitnah, gue akan sangat merendahkan diri gue untuk minta maaf. Gitu. Jadi sekarang tinggal netizen to netizen. Kalian masih mau pansos dengan kasus ini, silahkan. Tapi kita yang berseteru sudah selesai. Jadi apapun yang kalian mau omongin, segala macam, itu sudah tidak akan bisa lagi tersulut, gitu. Sekarang tinggal orang-orang sinting, orang-orang gila di luar sana, yang masih pengen pansos di kasus gue, di kasusnya si Kongkorla lah, atau di kasusnya Maharani, atau di kasus Asandi, di kasusnya Kak Igun, itu terserah kalian. Itu kan gue udah bilang, selama yang kita omongin itu sesuai fakta dan bisa dibuktikan, maju terus. Tapi ketika orang yang kita serang meminta maaf karena sudah mengakui kesalahannya, ya sudah, kan gitu. Jadi kalian mau bilang apa, itu terserah, karena semuanya sudah selesai. Ada makanan sekarang? Mangganya boleh deh sekarang, sama itu satu aja sini, bawa ke sini, yang satunya lagi taruh di kulkas. Misalnya suka Mister yang suka ini. Suka? Iya. Babe, Amor. Di Malaysia juga dia beli mangga. Oh, ini ada sambelnya. Ini aja. Itu minta garpu deh. Ngomongnya begini karena akunya di banned. Akunya Bu Cit, minta maaf aja, malas nyebut nama lu. Hah? Kenapa takut gue di banned? Emang gue melakukan apa? Porno aksi? Emang anak gue melakukan porno aksi, pornografi? Hah? Ada nyebut-nyebutin alat kelamin? Instagram, kalian mau report sebanyak apapun, ya, Instagram akan mendetek apakah itu report massal atau memang itu kesalahan yang dilakukan oleh pemilik akun. Gitu. Jadi kalau mau kalian report 1 juta makhluk hidup di Indonesia pun tidak akan ngaruh. Karena apa? Netizen tuh punya sistem di mana dia bisa ngecek itu dari report massal atau tidak. Kalau dari report massal itu pasti akan balik. Itu akan balik gitu. Makanya kalian tuh ntar kalau misalkan gue ngomongnya merendah-rendahkan kalian yang memang pantas direndahkan, kalian nggak terima. Nanti kalau dibego-begoin, padahal kalian emang bener nggak tahu apa-apa, alias bego, kalian juga nggak terima. Yang dulu kok nggak balik akunnya? Yang dulu nggak balik akunnya, karena dulu tuh Rizik dipantau sama semua platform. Gue yang paling vokal, gitu.
gitu loh, kayaknya sendiri, supaya dia tahu bagaimana dia mencari uang, jangan dikit-dikit minta uang sama kakaknya gitu. Karena di rumah sama keluarga itu nggak ada yang dimanja. Ketika dia menginjak dewasa, ya sudah, kan udah kuliah, dia mau cari uang sendiri, ya sudah, cari uang sendiri, kan dia laki-laki ya. Ya ini mango sticky rice. Oli mana? Tidur dong, ini kan udah 9:30. Tidurlah. Kenapa makan mango sticky rice? Sekarang Kak Fitri ya ketemu Kak Igun Maharani dan suaminya Sandi juga, alhamdulillah semuanya udah damai guys tuh. Nanti juga mau Kak Fitri diposting di story-nya atau di Instagram-nya. Lintang itu bungsu. Minyak urutnya bisa buat baby, nggak bisa dari umur 1 tahun, 1 bulan. Makan ketan makin kembung Kak, lapar soalnya. Lele pintar, nurut banget ya. Alhamdulillah, anak gue pinter-pinter. Berarti gue berhasil mendidik anak-anak gue. Aniki berapa bersaudara? Berempat. Gue berempat, cewek sendiri. Makanya gue tomboy. Aniki rambutnya kemarin bagus banget, panjang nih ya, tapi gatel karena sambungan. Loli anak yang cerdas, iya dia cerdas, di IQ tertinggi. Kalian pancing dia waktu itu live di TikTok, dan dibalas sama Loli, kalian gak terima, kalian mah kacau. Paling berat kasih hukuman ke anak-anak apa? Nggak ada. Paling berat diomelin doang. Kasih tahu ya, jangan pernah sekali-sekali kalau anak kalian salah kalian pukul, kecuali nyentil gini nih, nih cuma gini nih, tek gitu, atau empos sedikit pahanya yang tebel, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian udah hajar anak, itu akan berbekas. Dan bukan jadi anak yang pintar, tapi jadi anak yang membangkang, penuh dengan kedendaman. Sama kayak kasusnya yang di Jakarta Selatan sekarang, si bapaknya di penjara tuh yang viral. Ibu-ibu istrinya ngevideoin anaknya lagi dihajar sama bapaknya. Berkat gue speak up, bapaknya sekarang di penjara. Itu nggak boleh, apalagi anak laki-laki. Jadi kalau kalian mau bikin anak kalian jadi anak yang pintar, jadi anak yang nurut, kalian harus bisa menghargai anak kalian. Dengan cara apa? Dengarkan dia, ajak ngomong. Apa keluh kesahnya? Kalau ditanya nggak boleh, kalau kalian beginiin iya, tapi kalau cuman begini doang. Kalau gue nih sama Aska, pasti cuman kalau nggak dengar, mana kupingnya? Oh, udah sekali, itu nggak ada rasa. Tapi dia udah begini. Tuh. Betul. Percaya atau tidak, perempuan selalu pakai dasar ibunya, itu menandakan dia menaruh hormat paling tinggi terhadap orang tuanya. Betul. Kak Niki
Niki misalnya jam 6 sore udah minum Niki Taslim, habis makan malam, terus malamnya makan lagi jam 10, boleh nggak? Boleh. Tapi kalian akan terasa kenyang tuh kayak gue tuh, kenyang, gak habis. Itu makanya apa kalau anak gue dihina sama netizen yang nggak tahu diri, dicaci, dikata-katain, gue pasti akan marah semarah-marahnya. Kenapa? Karena kalian pun tidak mau diperlakukan hal yang sama ketika kalian berantem sama orang. Sorry. Anak kalian dihina. Balik aja ketika misalkan lu sama gue ribut. Nih, gue sama netizen nih ribut. Gue cari tahu tuh. Siapa nih orang? Tiba-tiba punya anak, dia punya anak. Anaknya gue maki. Terima gak kalian? Terima gak? Atau gak kalian? Fuji lo hina. Gue hina apa Fuji? Coba. Gue hina apa dia? Gue tidak pernah ngata-ngatain dia. Yang gue omongin itu sesuai sama fakta, sepenglihatan biji mata. Kalian bisa bedain nggak menghina sama memberikan fakta? Menghina tuh kayak gini. Misalkan ya, dan kalian juga harus tahu Puji itu bukan anak kecil ya, dia itu sudah dewasa karena sudah di atas 17 tahun. Misalkan kalau gue ngomong gini, itu anak dugem tuh, masa lu bilang itu menghina? Menghina dari mana? Gue bilang anak itu dugem, anak itu tukang mabok misalkan. Masa lu bilang menghina? Masa lu bilang menghina? Kalian suka gelap mata kalau udah suka sama seseorang. Tapi lu bilang narkocoy. Memang betul. Mungkin setelah omongan gue keluar ke publik, segala sesuatu yang tidak baik di dirinya dirubah. Harusnya say thank you to me. Gitu. Kan gue selalu mengatakan, kalau menuduh itu fitnah namanya. Kalau gue fitnah kan gampang, Polda buka, Mabes Polri buka, Polres buka, Polsek buka, laporin sama gue fitnah. Itu kan nanti kan pembuktian namanya. Besi, gue nggak terima anak gue dibilang anak haram lah apa segala macem. Gue laporin sebagai saksi. Naik ke dilidik itu pasti dia akan dipanggil dan dipertemukan sama gue. Gue minta pembuktian. Gimana lo bisa bilang anak gue haram? Gitu. Ya sudah, itu berlanjut prosesnya. Gitu. Itu pelajaran. Jadi buat kalian berantem nih, tetangga sama tetangga. Biasanya kan kalau di rumah kontrakan sepi itu kan, sepi. Biasanya di rumah kontrakan sempit itu kan ada beberapa kontrakan. Biasanya kan suka senggol-senggolan. Berantem nih kalian sama tetangga kalian, misalkan dikata-katain. Apapun yang keluar dari mulutnya itu fitnah, kamu bisa lapor polisi. Dan dia harus membuktikan mulutnya dia harus membuktikan kata-kata yang udah keluar dari mulut dia, bisa dibuktikan gak? Gitu. Seandainya kalau aib anak lo dibongkar gimana? Anak gue punya aib apa? Anak gue punya aib apa? Aib apa anak gue? Anak gue gak punya aib. Kalau emang ada silakan bongkar. Kalau ada dari kemarin anak gue mungkin gak dimaki, gak dibully, tapi dibuka aibnya. Loli punya aib apa? Aska punya aib apa? Arkana punya aib apa? Loli keluar malam aja gak pernah. Dia pergi sama Sion aja ada yang jaga. Gak satu Indonesia aja dilaporin. Karena orang Indonesia _wing gak semuanya otaknya blow-on kayak lu. Jadi gak mungkin dilaporin. Kak, kalau udah terlanjur agak keras ke anak, apa solusinya? Kalau kamu udah punya anak, kamu keras ke anak kamu tidak akan berani berkata apapun. Anak kamu tidak akan berani curhat, dia tidak akan bisa terbuka. Jadi, keras-kerasnya orang tua sama anak, jangan bikin anak itu tidak nyaman akan kehadiran orang tua. Karena anak zaman sekarang tuh udah anak milenial, anak generasi Z namanya, kalau kata bahasa zaman sekarang. Kalau nggak bisa kerasin, karena apa? Kehidupan Indonesia itu udah modern, udah gadget. Apa-apa bisa dilihat di YouTube, apa-apa bisa dilihat di Google. Gitu. Jadi kalian yang baru punya anak, anaknya sudah mulai teenager, ya jadilah sahabat buat anak kalian sendiri, apalagi perempuan.
kalau kalian mau anak kalian terbuka, jadilah sahabat buat mereka. Jangan judging jadi orang tua, apalagi orang tua muda seperti saya nih. Nah, kita harus deketin anak supaya anak merasa nyaman bercerita apapun. Nganggur ya sekarang, saya nganggur aja pemasukan saya sehari 100 juta. Enak jadi orang nganggur kan, sehari 100 juta, produk sehari keluar 200 paket, belum lagi yang di Shopee. Jadi saya tuh 150, 120 lah sehari paling kecil tuh pendapatan saya. Jadi enakan jadi orang nganggur kan, daripada kerja masuk kantor jam 8, pulang jam 5 atau jam 7, gajinya cuma 3,5 juta, 5 juta, 8 juta, 10 juta sebulan atau 25 juta deh sebulan. Gue sehari 150, kecil-kecilnya itu kadang-kadang ya 98 juta. Moso, ya cek aja di TikTok berapa penghasilan gue. Cek aja. Kalau dikerasin lama-lama anak jadi kebal, diomelin, nggak mempan, nggak mau nurut. Nah tuh benar, tuh ada tuh yang ngomong begitu. Kalian kan canggih-canggih katanya netizen, sampai ada yang bisa ngarang-ngarang, bisa ngecek BI checking gue. Setahu gue bisa ngecek BI checking itu ya orang bank aja, nggak boleh lo ngecek BI checking orang. Hanya orang-orang yang bekerja di pemerintahan yang boleh. Tapi kan ya namanya juga netizen kan, makin ngarang makin seru. Cek aja di TikTok berapa penghasilan gue sehari, berapa produk gue keluar dalam satu hari. Itu yang baru di TikTok, belum yang di Shopee, belum yang di website, belum yang di reseller. Yang beli halu semua, alhamdulillah. Walaupun halu, mereka mukanya jadi bagus. Udah pada tidur anak-anak sudah, karena besok sekolah. Kata Tessa, anak lu aja lu suruh jualan minyak urut tiap hari di live. Karena anak-anak saya yang disuruh, kok dia yang marah? Masih mending anak saya ada kegiatan jual produk emaknya, terus dia dapat uang affiliate. Kamu tahu nggak lo dia dapat uang afiliator itu berapa? Sebulan itu dia bisa dapat 60 juta dari jualin produk mamanya. Sebulan dia sudah live kurang lebih 3 bulan. Berapa uang yang dia dapat dari affiliate selama cuman dia duduk doang ngejualin produk mamanya? Daripada anak disuruh pergi keluar tiba-tiba lari-larian di toilet umum kayak anaknya Tessa, itu kan lebih kacau. Nah buat Tessa, nenek pansos, lu mendingan anak lu kasih kegiatan yang positif gitu. Walaupun emaknya ngedabrus, tapi setidaknya anaknya jangan kayak gitu tiba-tiba dandan jadi sodako. Mendingan anak gue, biarpun dia jualan produk ibunya, tidak ada paksaan, karena dia mau sendiri. Kenapa dia mau sendiri? Karena setelah dia lihat uang dari selama 1 bulan, salahnya di mana? Gue tanya. Loli kalau nggak ada kegiatan, dia live TikTok. Terus kalau dia lagi mau panahan, dia atlet panahan. Kalau dia lagi pengen main berkuda, dia berkuda. Kalau dia lagi pengen nonton TV, dia menonton TV. Itu anak gue Loli udah nggak minta duit, mungkin sama seumurannya dia, dari hasil kerja sendiri mungkin dia banyak, mungkin dia paling banyak. Halunya kenceng banget. Nah ini Yeyen ini manusia yang tidak mau terima kenyataan. Si Tessa lagi ikutan nonton juga kayaknya, karena kan dia halunya panasan. Dia tahu anaknya rada-rada soalnya, karena si Tessa nenek Pasos itu anaknya tuh dulu gue laporin ke Polda Metro gara-gara ngebully Loli. Terus ibunya nggak terima, anaknya jadi pembuli. Disitulah mulai itu dia. Sebenarnya dia sampah sih, nggak usah diladenin, tapi biar kalian tahu kenapa itu si Tessa menggila kayak gitu. Jadi dulu tahun 2019 atau 2020 ya saya lupa, 2019 kayaknya. Jadi waktu itu lagi posting foto Loli di feed.
tiba-tiba ada gue lagi iseng, gue cep-cip, gue bilang gue lagi iseng nih, gue mau ngelaporin netizen 10 orang yang beruntung akan gue laporin ke Polda. Gue nggak tahu itu anaknya dia, gue nggak tahu sama sekali itu anaknya dia. Dandannya itu kayak sodako bener, jadi kayak hantu-hantu Jepang. Gue pikir itu akun fake, ternyata itu akun asli. Ternyata itu anaknya. Kalau nggak salah itu anaknya dulu umurnya 20 berapa gitu, 20 apa 21 gitu. Dia nggak terima. Sama Rizka, iya sama Rizka, nenek Pansos, kata si Indra Tarigan kan ditanya waktu itu di Serang, nenek Pansos tuh siapa? Nenek Pansos, ditunjuk Tessa itu permasalahannya. Kalau sama geng sampah yang itu sebenarnya dia sampah, cuman ini kita harus luruskan kenapa dia jadi seperti itu. Karena anaknya waktu itu beruntung gue pilih untuk dilaporkan ke Polda Metro gitu. Anaknya tuh udah dilaporin, udah sempat mau dipanggil gitu kan, tapi ternyata anaknya tuh udah minta maaf, emaknya aja yang kegilaan gitu. Itu awalnya. Dan dia bukan anak di bawah umur, jadi dia tidak dilindungi sama undang-undang perlindungan anak di bawah umur gitu loh. Nah, nggak tahu tuh si nenek Pansos itu kenapa sampai sekarang masih nyolot sama gue pun gue nggak tahu, karena gue tidak mengenal dia. Itu gara-gara anaknya gue laporin ke Polda itu awalnya gitu. Nah, kalau kalian ketik di situ yang gue tidak ladeni, dua manusia terkutuk ini, karena dia memang the real sampah, the real sampah yang memang tidak pantas untuk ditanggapi dari mulut gue. Biarlah kalian aja yang menilai. Kak Niki ajar anak semuanya bagus, keren. Iya harus, karena anak itu penerus gue nanti gitu. Gue tuh udah pengen umur 40 gue tinggal lenggak-lenggak kaki, gak usah kerja lagi, bisnis semua udah jalan gitu. Kayak Loli kan, Loli mau SMA di London, ya udah pergi ke London. Kita sebagai orang tua yang kakinya belum lumpuh, yang otaknya belum kena tumor atau cancer atau apapun itu, sepatutnya cari uang untuk anaknya yang mau menimba ilmu setinggi-tingginya. Lotionnya masih ada kak? Udah nggak produksi karena diganti sama sabun dan sampo. Si nenek Pansos itu nganggapnya Salarman itu adminnya Kak Niki. Gue tidak ada waktu untuk membuat akun-akun kayak begitu, akun haters itu tidak ada waktu. Tapi kalau dituduh yang pegang akun ini, yang pegang akun itu, ya nggak ada masalah. Kalau memang gue yang memegang itu, ya kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Sekarang mah sebenarnya simple aja sih, 2023 everything itu, segala sesuatunya itu simple. Kalian gak suka, kalian merasa difitnah, kalian merasa ada orang menyebarkan hoax, ya kalian lapor aja ke polisi gitu. Bener gak Nyai tanam saham di HW? Betul, makanya kalau kalian bilang saya nganggur, betul saya nganggur, tapi alhamdulillah setiap bulan, setiap hari selalu ada pemasukan gitu. Saya kan juga punya salon saya udah ada 7 cabangnya di Indonesia. Kalian kan buta, kalau kalian kan udah benci sama orang, kalian tuh sampai lupa sama apa aja yang saya punya, sama bisnis-bisnis apa yang saya jalanin. Yang kalian tahu tuh cuman bisa bilangnya nganggur, gak punya pekerjaan, itu aja terus. Iya Loli keren, bagus panahan, aku suka. Bikin laporan itu bayar gak sih? Gak ada yang bayar bikin laporan itu, semua gratis. Kalau kalian dimintain bayaran saat bikin laporan ke polisi, kalian aduin aja, gak boleh ada pungli. Terima kasih sudah baik lapang hati buat berdamai. Kan saya udah bilang, saya tuh orangnya fair. Kalau orang sudah minta maaf, ya saya akan memaafkan. Begitu juga saya, kalau saya melakukan kesalahan, saya juga pasti akan minta maaf. Itu aja. Loli jauh dari kosmetik ya, natural abis. Iya, Loli nggak suka. Loli kayak saya, nggak suka pakai make up ya.
kakaknya masuk angin ya, kampung. Baby, babe, Amor, Amore. Amore, Amor. Do you wanna eat something? He sleep? I brought this. Do you like it? Mango sticky rice. Yeah? Wait. Because you say that I cannot eat.